Saya tidak tahu bahwa ejekan Gulian datang. Saya sudah menikah. Dan saya masih berani mengatakan apa-apa. Wah, jika Anda menginjak dua perahu dan menabrak kedua sisi, Anda pantas untuk tenggelam. Pada saat ini, Feng Qianshui berkata dengan ringan, Saudari Honglian, jangan membicarakannya lagi. Feng Qianshui menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah urusan keluarga antara aku dan Yi Chen. Karena ini urusan keluarga, maka suami dan istri kita harus menanganinya sendiri. Jadi aku tidak perlu mengganggu adikku. Honglian terkejut untuk sementara waktu, melihat bahwa pertunjukan bagus yang dia harapkan tidak terjadi. Dia harus menatap Qin Yi Chen dengan tajam. Kamu anak curi saja kesenangan. Qin Yi Chen menghela nafas lega, tetapi dia masih tidak memiliki perasaan di dalam hatinya. Dan diam-diam mengirimkan suara, Qianshui, aku. Namun, Feng Qianshui tersenyum. Tentu saja, tidak ada senyuman yang dibuat-buat dalam senyuman itu. Semua orang yang hadir tidak percaya. Para dewa menikahkan. Siapa yang bisa dipermalukan? Saya percaya bahwa suami harus melakukan hal-hal besar. Saat dia berkata, Feng Qianshui mengangkat kepalanya dan melihat sosok-sosok kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yi Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Siapa yang melawan kami? Feng Qianshui sepertinya berhenti menyebutkan masalah ini, dan lebih murah hati dan masuk akal. Tetapi semakin ini terjadi, semakin bersalah Qin Yi Chen. Melakukan hal-hal besar memang benar, tapi ini bukan alasan. Namun, Feng Qianshui tidak mengatakan apapun kepada Putri Wen Qing, dan Qin Yi Chen tidak dapat menjelaskan apapun, atau tidak ada yang perlu dia jelaskan. Sejak saat itu, Qin Yi Chen hanya bisa melihat sosok-sosok hebat dari Kaisar Surga dan memperkenalkan Feng Qianshui. Hah? Bukankah itu Kaisar yang luas? Qin Yi Chen sedikit tertegun, hanya untuk melihat bayangan ilahi berdiri di ruang bintang. Itu adalah Kaisar. Tepatnya, inkarnasi Kaisar. Berbicara tentang pertempuran Kaisar bersama, beberapa Kaisar telah memasuki arena. Tetapi Kaisar yang tidak masuk, seperti Kaisar-Kaisar, telah menutup pintu mereka, seolah-olah mereka bersiap untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian bersaing dengan klan lain. Qin Yi Chen tidak mengharapkan inkarnasi dari Raja Changmang datang secara langsung. Yang terakhir menyaksikan kekuatan besar lainnya terus-menerus menyerang formasi penjaga klan Heze. Setiap kali riak muncul dalam formasi besar, alisnya mengerutkan kening. Rekan-rekanku yang menyerahkan nyawanya saat itu, berapa yang tersisa? Pada saat ini, saya melihat kekuatan besar Istana Iblis Kuno dengan senyuman dan senyuman. Konon suku Changmang dan suku Heze memiliki hubungan yang sangat baik, dan telah terjadi banyak perkawinan leluhur antara kedua suku tersebut. Saya tidak tahu apakah Kaisar melihat Heze Zudi lagi hari ini, tetapi dia tidak lain adalah salah. Saya khawatir saya memiliki banyak pemikiran di hati saya. Wajah Kaisar yang luas itu suram, tetapi matanya masih menatap tanah leluhur Heze yang diselimuti cahaya ilahi, seolah mencoba mengingat kemuliaan Kaisar ini. Kali ini, ketika inkarnasi Raja Changmang datang secara langsung, sikap klan Changmang terlihat jelas. Dia telah memberi perintah kepada yang kuat di klan, harta karun klan Heze, atau dia bisa merebutnya dari klan besar, tapi dia tidak bisa mengambilnya, dan dia tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan mereka. Bukan karena Kaisar Changman menginginkan peninggalan klan Heze. Dia juga berharap untuk secara pribadi mengembalikan tanah leluhur klan Heze kepada keturunan klan Heze. Tetapi apakah itu mungkin? Lebih baik memberinya klan penyamaran daripada direnggut oleh orang-orang itu. Jika Kaisar besar klan Heze dapat bermanifestasi, jika dia ingin datang, dia juga akan mengidentifikasi dengannya. Memikirkan saat-saat mulia yang sering disebutkan oleh para leluhur, mata Kaisar yang luas itu dingin, dan dia melirik kekuatan besar dari Istana Iblis Kuno. Biarkan saja. Nadanya dingin, dan bahkan niat membunuh tidak disembunyikan. Kekuatan besar dari pengadilan Iblis Kuno terkejut, dan tidak bisa menahan amarah. Sebuah inkarnasi, berani menjadi begitu marah. Namun, Kaisar Changmang tidak takut sama sekali, dan dia bahkan melihat ke sekeliling pada sekelompok ahli Istana Iblis Kuno. Tubuh dewa yang sebenarnya ada di klan tanpa batas. Tidakkah kamu ingin bertanya apa yang dirasakan dewa? Klan tanpa batasku terbuka untukmu kapan saja. Dapat dilihat bahwa Kaisar Changmang benar-benar marah, dan orang-orang kuat dari klan Changman di belakangnya juga tampak marah, menyebabkan banyak kekuatan bergumam secara diam-diam. Perjalanan ke tanah leluhur Heze ini, lebih baik tidak mudah memprovokasi orang-orang ini. Lebih baik. Kekuatan pengadilan Iblis Kuno tampaknya sedikit cemburu, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi dia terus memfitnah dari lubuk hatinya. Gila. Klan Heze telah menjadi sisa, dan tanah leluhur akan segera dihancurkan. Di masa depan, klan besarmu tidak akan lolos dari akhir seperti itu. Itu pengadilan Iblis Kuno. Selama pertempuran Lik, itu dulunya adalah musuh klan kita. Qin Yi Chen diperkenalkan ke Feng Qianshui melalui transmisi suara, dan selain penampilan Kaisar yang luas, yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa ada dewa dan iblis di alam semesta kuno. Dewa dan iblis itu tidak tahu rasa apa mereka,
Tetapi aura mereka jelas berbeda dari yang ada di alam surga kaisar. Mereka lebih primitif dan kuno. Dan berbeda dengan kaisar surga. Meskipun setiap orang terus-menerus berperang, tetapi setidaknya mereka dapat berbicara dan tertawa. Dan bahkan beberapa dewa dan setan bergabung, yang tidak jarang terjadi di kaisar surga. Tetapi bayangan ilahi yang luas dan bayangan iblis berdiri di ruang bintang, dipisahkan oleh bidang bintang yang berbeda. Kedua belah pihak tidak berkomunikasi sama sekali. Sebaliknya, ketika mereka saling memandang, wajah mereka cemberut, dan sepertinya perkelahian dapat dimulai dengan sedikit gangguan. Kekuatan para dewa dan iblis ini sangat kuat, dan Qin Yichen terkejut bahwa alam semesta kuno masih memiliki kekuatan seperti itu. Qin Yichen juga sedikit penasaran, apa sikap para dewa dan iblis dari alam semesta kuno ini terhadap kaisar surga alam, dan apa hubungan antara keduanya. Evil Light Clan memiliki begitu banyak orang di sini kali ini. Qin Yichen sedikit terkejut, dan jelas bahwa klan Xiawang penuh dengan orang-orang kuat, para master berkumpul, dan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh mereka semuanya fanatik, seolah-olah mereka pasti akan memenangkan perjalanan ini ke tanah leluhur Heze. Selain itu, banyak iblis berkumpul, dan setelah beberapa saat, Qin Yichen merasa sedikit dan berkata, tubuh bawaan saya akan segera tiba. Setelah kata-kata selesai, ekspresi Feng Qianshui mempesona, dan seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, 3 klan Kaisar Ke, Wu Jin, dan Kun Peng datang dengan perkasa. Dipimpin oleh Penatua Agung klan Kun Peng dan Wu Qitian, diikuti oleh Qin Yichen. Feng Qianshui melihat sosok ramping itu, dan dia melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Feng Tianxing memiliki lebih banyak fitur kastanye air daripada Qin Yichen, dan wajahnya lebih berlama-lama, sedikit kurang hangat, dan sedikit lebih tegas. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Feng Qianshui adalah Putri Wenxing di sebelah Feng Tianxing. Terus terang, Putri Wenxing sangat cantik. Bagaimanapun, dia adalah cabang emas dan daun giok dari klan Kaisar Ke. Selain menjadi sedikit biadab secara pribadi, dia bermartabat dan anggun di depan orang luar, dengan temperamen yang luar biasa. Feng Tianxing dan Putri Wenqing terbang bersama, dan mereka sangat cantik dan agung. Mereka dikelilingi oleh kaisar-kaisar yang kuat di belakang mereka, membuat mereka semakin menarik perhatian. Feng Qianshui melihatnya untuk waktu yang lama, dan mata Phoenix-nya sedih melihat seperti ini. Feng Tianxing dan Putri Wenqing adalah pasangan yang sangat cocok. Bos, apakah itu kamu? Nafas dewa bawaan tidak sulit untuk dikenali, apalagi orang-orang di Ziyun sudah lama mendengarnya. Ketika mereka bertemu saat ini, mereka tidak bisa tidak menari dengan tangan dan kaki, dan mereka hampir maju untuk mengenali satu sama lain. Bos luar biasa. Hanya dalam 20 tahun, dia akan bisa berkembang di dunia kaisar. Aku mendengar bahwa kaisar, dan membiarkan bos mendominasi puluhan ribu pasukan.